Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Oke, dalam video saya kali ini, saya akan menunjukkan sebuah tutorialku, yaitu tutorial menggunakan Google Form. Banyak sekali penggunaan dari Google Form atau lembar kerja ini. Sebelum kita menggunakannya, alangkah baiknya kita harus mengenali menu-menu pada Google Form. Nah, kali ini saya akan mengumpas tuntas semua menu yang ada di Google Form. Untuk itu, pastikan kita harus connect pada internet. Lalu, kita masuk pada browser yang ada di laptop kita. Biasanya saya menggunakan Google Chrome. Nah, untuk masuk Google Form, kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama, kita bisa masuk pada Google Drive. Langsung saja klik di sini. Sedangkan cara yang kedua, kita bisa langsung ketik Google Form. Oke. Lalu kita klik yang ini. Nah, ini merupakan sebuah tampilan beranda yang ada di Google Form. Di sini juga menyediakan berbagai macam template. Karena saya ingin membuat sebuah kuis, maka kita gunakan template yang kosong ini atau blank. Kita klik saja. Sebelum saya memperkenalkan semua fitur-fitur yang ada di Google Form, untuk menjadikan sebuah kuis, kita bisa men-setting pada fitur setelan. Lalu kita klik kuis, lalu kita nyalakan jadikan ini sebagai kuis, dan kita klik simpan. Nah, maka ini menjadi sebuah Google Form kuis. Yang membedakan dari Google Form lainnya yaitu ada pada kunci jawaban. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita harus mengisi nama yang ada di folder ini. Misalkan kuis 1. Ketika kita klik di sini, maka akan sama dengan nama folder. Di sini nama folder dan di sini nama judul. Untuk berikutnya, kita isi deskripsi formulir. Kita membuat keterangan dari formulir ini. Contohnya, isilah jawaban dengan benar. Oke, sudah. Selanjutnya, kita ke bagian pertanyaan. Kita klik di sini. Ini ada kolom pertanyaan dan di sebelahnya merupakan menu opsi jawaban. Kita klik saja. Nah, untuk pertama-tama saya akan menerangkan satu persatu menu opsi jawaban yang ada di sini. Ini banyak sekali ya, mulai dari jawaban singkat sampai dengan waktu. Yang pertama yaitu jawaban singkat. Kita klik. Nah, untuk jawaban singkat ini biasanya diisi dengan data-data siswa, seperti nama, kelas, alamat, dan lain sebagainya. Kita ketik saja nama. Oke, setelah itu kita nyalakan wajib diisi di sini. Nah, setelah itu kita lanjut tambahkan pertanyaan. Kita klik di sini. Sudah. Lalu untuk menu opsi yang kedua yaitu paragraf. Nah, ini lebih panjang daripada jawaban singkat. Ini biasanya diisi dengan uraian. Misalnya saja kita kasih pertanyaan, uraikan jawaban Anda. Ini misalnya saja ya. Jawaban Anda. Seperti ini. Nanti maka jawaban di sini akan panjang. Di sini ada keterangannya. Oke.
Lalu berikutnya, menu opsi yang ketiga, yaitu pilihan ganda atau multiple choice kalau bahasa Inggrisnya. Kita klik. Nah, coba saya beri pertanyaan matematika ya. Contohnya 2 tambah 4. Nah, maka bentuknya akan seperti ini. Kita bisa tulis di sini jawabannya 5, misal 6, 7, 8. Nah, kita bisa mengetik manual ataupun mengcopy paste dari soal yang kita punya. Misalkan di Word, nanti kita punya sebuah soal, kita bisa mengcopy paste di sini. Oke, lalu kita bisa menjawab di sini kunci jawaban. Kunci jawaban misalkan 6. Untuk poin di sini kita bisa menambahkan terserah kita. Misalkan 2. Kita klik selesai. Oke. Berikutnya, setelah pilihan ganda ada kotak centang di sini. Kotak centang di sini hampir sama bentuknya dengan multiple choice. Kita coba saja ya. Pertanyaan matematika lagi. Sama ya, misalkan. Ini sebagai contoh saja. Nanti pertanyaannya sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, perbedaannya dengan multiple choice yaitu ada pada tampilan. Kita nyalakan dulu di sini. Kita lihat di pratinjau atau preview di sini. Ini merupakan tampilan nanti ketika kita sudah mengirimkan ke siswa atau ke responden. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nama, ini tadi jawaban singkat, ini jawaban panjang paragraf tadi. Lalu yang ini multiple choice. Multiple choice ini hanya bisa menjawab satu saja. Nah, seperti ini. Sedangkan yang kotak centang ini bentuknya hampir sama, namun ini bisa memilih lebih dari satu. Misalkan. Nah, ini. Jadi perbedaan multiple choice sama kotak centang itu seperti itu. Lalu setelah itu untuk menu opsi berikutnya yaitu drop down. Nah, drop down ini biasanya menanyakan sebuah data. Bentuknya itu seperti pilihan ganda atau kotak centang, tapi nanti munculnya satu saja. Jadi seperti ini. Ini kan data. Contohnya ya, provinsi. Provinsi di sini saya kasihkannya Jawa Timur. Lalu Jawa Tengah, Jawa Barat. Atau nanti kita punya sebuah data, kita bisa langsung meng-copy paste di sini. Nah, kita lihat tampilannya seperti apa untuk drop down. Nah, maka tampilannya akan seperti ini, hanya simple. Hanya satu kotak. Kita klik, nah maka muncul. Nanti bisa kalau kalian punya datanya banyak, nanti bisa muncul semua di sini. Oke, selanjutnya
setelah drop down ada upload file. Nah, ini upload file ini digunakan untuk mengupload sesuatu atau file. Ini akan menjadi efektif daripada mengirim email. Karena jika email harus mengecek satu persatu, maka menjadi tidak efektif. Misalkan kita menyuruh untuk mengupload foto. Nah, di sini juga ketika kalian ingin jenis file tertentu, maka nyalakan sini. Lalu kita pilih file foto jenis apa, misalkan gambar, kita centang gambar di sini. Misalkan jenis maksimum filenya 1, lalu ukuran filenya maksimal 1 MB. Misalkan. Nah, seperti ini. Atau misalkan kalian menyuruh untuk mengupload dokumen. Kita bisa untuk jenis filenya yaitu dokumen seperti Word itu ya, spreadsheet itu merupakan file Excel, PDF, file PDF itu. Oke, ini kita nyalakan wajib isinya, jangan lupa. Lalu kita tambahkan pertanyaan berikutnya. Menu opsi selanjutnya ada skala linear. Biasanya skala linear ini digunakan untuk kuesioner, untuk penelitian. Misalnya saja fasilitas perpustakaan. Fasilitas perpustakaan. Di sini akan ada skala 1 sampai 5. Ini kita beri penilaian di sini fasilitas perpustakaan. Mulai dari yang terendah dulu ya, buruk sampai sangat baik. Nah, seperti ini. Lalu kita nyalakan wajib diisi. Untuk tampilannya bentuknya linear seperti ini. Jadi ini penilaian terhadap fasilitas perpustakaan, mulai dari buruk, sedang, baik, sangat baik. Lalu berikutnya kita tambahkan pertanyaan lagi. Setelah skala linear ada isi pilihan ganda. Kita klik di sini. Nah, untuk isi pilihan ganda ini ada beberapa baris dan beberapa kolom. Ini juga sama, dibuat untuk penelitian. Misalkan ya, kita resum penelitian. Di baris ini kita isi penilaiannya seperti tadi. Di barisnya seperti ini kita isi penelitiannya. Ya, misalkan layanan akademis, lalu keramahan staf, misalkan, lalu fasilitas lengkap. Nah, sudah. Yang di kolomnya ini barulah diisikan penilaiannya. Mulai dari buruk, sedang, baik, amat baik.
tampilannya kita lihat di berat hijau. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini lebih kompleks daripada skala linier. Jadi kita bisa isi salah satu ya. Oke, selanjutnya kita lanjut. Akan pertanyaan. Kita lanjut, di sini ada peta kotak centang. Kita klik. Nah, peta kotak centang dengan hasil penelitian juga hampir sama bentuknya. Kita salin aja. Kita salin aja biar kita lihat di berat hijau untuk tampilannya. Maka yang membedakan dari berian gambar dan peta kotak centang yaitu yang ini hanya salah satu yang bisa kita pilih, sedangkan yang kotak ini kita bisa memilih beberapa. Ini nah seperti itu. Oke, selanjutnya setelah peta kotak centang yaitu ada buah tanggal. Nah, biasanya kalau tanggal ini kita isi dengan tanggal lahir. Tanggal lahir. Maka otomatis akan muncul bulan, hari, dan tahun. Ini. Kita lihat tampilannya ya. Tampilan tanggal. Maka akan muncul month, yaitu bulan, date, hari, year, tahun. Kita klik saja. Jadi kita bisa isi di sini. Kita klik di sini. Akan muncul tampilan seperti ini untuk tanggal. Oke, selanjutnya kita tambahkan pertanyaan lagi. Dan setelah tanggal ada waktu. Kalau waktu kita ketik saja pukul. Nah, maka otomatis bentuknya time seperti ini. Kita lihat di berat hijau. Nah, maka tampilan waktu akan menjadi seperti ini. Menu opsi jawaban ini yang terakhir adalah waktu, tandanya sudah selesai. Karena ini sudah panjang, untuk menu-menu lainnya kita akan bahas di video selanjutnya. Selain itu, nanti saya juga akan membuat video tentang mempercantik tampilan pada Google Home. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.